bahas tentang kegiatan kelas akhir supaya kita tuh tahu apa Madrasah Aliyah ini di Balikambang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Smabara Podcast, bincang edukatif dan asyik Madrasah Aliyah Rodotul Muqtadiin Balikambang, Jepara. Topik perbincangan kita kali ini yaitu sharing season kegiatan kelas akhir. Nah, kebetulan tamu undangan kita kali ini yaitu Ketua IPPNU Masa Hikmah 2023 dan 2024. Kepada kakak bisa perkenalkan diri? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Zahro, berasal dari Manokwari, Papua. Saya bisa dipanggil Zahro. Hai Kak Zahro. Hai juga. Nah Kak, tema kali ini kan kita lagi bahas tentang kegiatan kelas akhir supaya kita tuh tahu apa sih kegiatannya kelas 12 itu. Mungkin dari adik-adik kelas kan kadang ada yang pengen tahu sama orang-orang di luar. Nah, pertanyaan pertama nih ya Kak Zahro mondok di sini itu udah berapa lama? Kalau saya itu di sini udah dari kelas 7 MTS atau kelas 1 SMP. Kemudian saya lulus MTS, saya melanjutkan di MA Madrasah Aliyah ini di Balikambang ini. Berarti udah lama ya Kak? Lumayan. Ya, berarti 6 tahun. Ya. Kak Zahro waktu pertama kali kesini tuh kaget gak? Kayak shock atau malah seneng gitu di sini? Kalau saya pribadi ya, reaksi saya ya. Kalau orang kan mungkin beda-beda gitu kan. Kalau saya emang udah excited banget tuh pas mau pertama masuk pondok. Soalnya emang kayak udah planning dari SD, udah kayak keinginan sendiri. Ya, pokoknya harus masuk pondok gitu. Jadi ya saya nggak ada rasa mungkin culture shock atau mungkin kaget dengan lingkungan, enggak. Berarti tambah seneng di sini ya Kak, punya banyak temen. Terus sekarang itu tadi pertama kali mau di sini dari kelas 7 dan itu tadi pertama kalinya gimana? Ya. Nah sekarang nggak kerasa udah kelas 12. Ya, udah kelas 12. Ya itu kegiatan kelas 12 selama di Ramadan ini kayak gimana Kak? Sibuk atau sibuk banget? Sibuk banget dong, jelas orang kita namanya mau kelulusan kan mesti kita menyiapkan banyak hal banget itu buat kelulusan gitu. Buat ujian. Ya, buat ujian banyak banget. Gitu. Itu kegiatan di asrama sama di pondok sama Kak? Kalau kegiatan di asrama sama kegiatan di sekolah kan ya? Iya. Gitu. Kalau di asrama kita ngaji Al-Quran, ngaji kitab-kitab kuning, mengkaji kitab-kitab gitu. Kalau kita di sekolah, kita sedang melaksanakan asesmen madrasah. Ujian gitu. Ya. Nah itu ngaji kitabnya, kitab-kitab apa aja Kak? Ada kitab fikih, ada kitab tafsir Al-Quran. Berarti full ngaji gitu, ya. Sama ngaji Quran. Ngaji Quran juga. Nah itu kalau ngaji terus apa nggak bosan sih Kak? Atau ada kegiatan yang lain juga? Ya mesti ada diselingi dengan hal-hal lain dong, nggak mungkin ngaji terus gitu kan. Selingannya kayak apa? Kayak mungkin ekstrakurikuler gitu. Ada ekstranya juga? Ada dong. Kak Zahro ikut ekstra apa? Kalau saya ikut ekskul pencaksilat. Dan dari ekskul itu Kak Zahro pernah ikut lomba keluar? Pernah juga? Pernah. Tingkat apa Kak? Terakhir lomba yang saya ikuti itu jenjang yang paling tinggi itu provinsi. Provinsi Kak? Provinsi. Berarti se-Jawa Tengah? Iya, se-Jawa Tengah. Dan juara? Alhamdulillah dapat juara 3. Oh, alhamdulillah berarti gitu ya Kak. Selamat ya Kak. Iya, makasih. Semoga bisa lanjut ke jenjang tingkat nasional. Amin. Berarti itu kalau udah di tingkat provinsi berarti emang di kabupaten udah sering lomba? Sering. Dan juga juara? Alhamdulillah juga. Ya itu berarti kegiatan di pondok. Ya. Selain kita ngaji, supaya gak bosen kita juga ekstra. Kayak kemarin tuh aku lihat, itu tuh pada ngapain sih? Main-main basket, main-main volley, ternyata pada ekstra. Iya dong, selain kita ngaji, kita juga berprestasi gitu. Berarti selain ngaji juga bisa mengembangkan bakat sekalian gitu. Nah itu tadi kalau di asrama. Nah kalau di sekolahan itu kan ujiannya selain asesmen apa aja Kak? Kalau di sekolah kan ujiannya ada 2 tuh. Kalau buat kelas 12 ada ujian tertulis sama ujian praktek. Ada prakteknya juga? Ada. Prakteknya apa aja? Kalau praktek itu meliputi qiraatul kitab, terus sholat jenazah, mengkafani jenazah, mandi jenazah, sama haji. Berarti full fikih gitu? Ya, fikih. Kitabnya itu yang dibuat ujian juga kitab fikih? Kitab fikih. Jadi fikih semua? Fathul Qorib, ya. Berarti ya karena fikih juga penting juga Kak? Penting buat kehidupan. Iya kemarin tuh aku tuh gini Kak waktu ujian. Kan kita yang kelas 11 juga ujian waktu kelas 12. Nah itu tuh ada Kak
12 itu yang kayak lagi baca kitab yang bareng-bareng itu loh Iya. Kak. Itu mungkin juga persiapan ya buat ujian. Persiapan kita belajar bareng-bareng. Jadi kayak mutolaah gitu. Suruh nyemain teman gitu. Dan itu teknis ujiannya gimana? Nanti kalau di kitab itu kan ada per bab untuk membahas suatu masalah kan. Ya kayak per pasal Ya, gitu. per pasal gitu. Jadi nanti per bab itu dibagi menjadi beberapa makro teman-teman. Kayak satu makro tuh biasanya 5 sampai 10 baris dari yang di dalam bab itu gitu. Berarti kayak satu pasal itu nanti dipecah-pecah Dibagi, ya ya. gitu. Dan itu nanti berarti kalau ujian itu kitabnya kosong Kak. Kayak nggak Kosong ada dong, nggak ada makna-maknanya. maknanya. Harokat pun nggak Nggak ada. Berarti bener-bener murni kita baca Ya, sebisa gitu. kitab gundul. Tak gundul kayak gitu. Dan itu pertanyaannya apa aja Kak? Meliputi fikih, nahu, sorof. Berarti gitu. semuanya gitu ya. Semuanya dipertanyakan. Berarti itu sebagai kayak penentu kelulusan gitu. Iya. Nah itu tadi dari ujian qiraatul kitab. Nanti selesai asesmen dan ujian qiraatul kitab, apa masih ada ujian lagi Kak? Masih ada nanti setelah kita kan liburan kan habis ini kan. Ya. Nanti pulang ke sini habis lebaran kan, balik ke pondok. Jadi nanti kita masih banyak ada praktek-praktek. Sebelum praktek kita melaksanakan asesmen madrasah lagi. Kemudian Kayak dilanjut lagi gitu. Ya, lanjut lagi terus penilaian akhir semester. Kemudian ada praktek-praktek yang tadi haji, jenazah-jenazah itu. Itu selesai liburan. Ya. Berarti full ya Kak, full ujian. Ya langsung Langsung- pulang langsung Ya, kita langsung ujian lagi. gitu. Apalagi sekarang ada persiapan buat masuk ke perguruan tinggi. Iya. Ya semoga kita juga dari adik-adik kelas mendoakan semoga lancar Kak semuanya. Amin. Sama Kak Zaro sama temen-temen. Amin. Nah, selain sibuk ujian sama sibuk ngaji itu tadi, gimana sih cara Kak Zaro memanage waktu? Pasti kan bingung Kak, sore itu kita ngaji, masih ada ekstra. Nah, itu belajarnya kapan? Kalau saya pribadi ya, ini kan waktu free kan nggak banyak kalau masih di jam-jam sekitar masih siang gini kan. Jadi saya belajarnya tuh nanti habis taraweh gitu. Habis taraweh langsung belajar. Habis taraweh belajar, kita turun ke masjid sambil bawa kitab-kitab yang mau kita ujikan besok itu, qiraatul kitab. Jadi nanti kita belajar di masjid sampai nanti Kayak mau bareng-bareng sahur. gitu Ya, Kak. Sampai mau sahur. sampai mau sahur. Jadi sekalian nunggu tahajud gitu. Ya. Jadi nanti habis kita belajar, kita sahur, terus kita tahajud. Nanti mungkin ada yang mungkin beberapa tidur lagi gitu. Soalnya kan masih agak lama. Ya, gitu kan bednya waktunya. lengi tidur Ya. gitu kan. Lumayan kan nyolong-nyolong tidur. Ya, soalnya nanti habis subuh juga ngaji Ngaji lagi. Full pokoknya ya Ramadan ini. Nah, itu kan tadi kegiatan di asrama dan di sekolah. Nah, kalau di sekolah-sekolah luar itu mereka tuh pada sibuk bikin video itu loh Kak. Video angkatan. Nah, itu di sini ada juga gak sih Ada Kak? dong. Ada juga. Ada. Nah, itu Kak Zaro sama teman-teman buatnya itu konsepnya gimana? Bisa sih Kak di-spill sedikit. Kalau mungkin nanti konsep awal itu kita kelas 12 yang mengikuti eskul, nanti mungkin di dalam video itu ada beberapa klip kita sedang menampilkan kita melakukan eskul itu, kayak misalnya saya kan ikut eskul silat kan gitu. Jadi nanti saya mungkin di dalam video lagi latihan jurus atau lagi sparring sama temen gitu. Jadi kayak nunjukin tuh ekstranya Iya. apa. Berarti nanti yang olahraga juga ya berolahraga kayak sesuai ekstrakul masing-masing. Berarti itu sedikit konsepnya Kak Zaro. Konsep video angkatan. Nah, pasti excited banget ya sih Kak kalau kayak excited gitu. ya, pasti excited teman-teman. Cuman kan emang lagi masih banyak ujian-ujian yang belum kita Kayak belum kerjakan, plong jadi gitu. kita belum plong gitu. Masih ada yang harus kita kerjain gitu loh. Ya kemarin aja dari aku sama teman-teman yang dari adik kelas itu lihat Kakak kelas 12 waktu proses pembuatan video tuh kayak wah kayaknya seru banget ya, pasti Seru. excited banget gitu kan. Apalagi juga itu momen-momen terakhir-terakhir Iya. mendekati kelulusan. Pasti rasanya kayak bahagia banget. Bahagia. Kayak dimanfaatin banget gitu kan Kak. Iya dong, waktu-waktu kita tinggal sedikit soalnya kumpul di sini kan. Ya apalagi waktu itu emas. Nah itu dari sisi video. Terus ini Kak, nanti wisudanya itu gimana? Kalau di sini tuh penyebutannya bukan wisuda ya, di sini tuh haflah akhirus sanah atau muadaah gitu. Berarti beda Kak? Nggak beda, cuman penyebutannya beda aja gitu. Berarti sama wisuda tapi Ya. cara nyebutnya beda. Ya. Terus di sini kan namanya pondok kan berbasis Islam kan ya. Jadi di sini nyebutnya tuh nggak wisudawan, wisudawati. Apa namanya tuh? Mutakhorijin. Mutakhorijat gitu. Jadi kayak di bahasa Arab kan gitu Ya. kan ya. Dan itu nanti kalau Kak Zaro wisuda, apa tadi muadaah. Muadaah. Nah itu nanti MA aja atau sama yang Enggak lain? dong. Soalnya kan pondok kita kan
ada MI, ada MTS, MA, SMK kan. Jadi semua kelas akhir yang mau wisuda jadi satu gitu. Berarti langsung jadi Langsung. satu. Rame pasti ya Kak? Rame banget dong. Berarti meriah banget Meriah. nanti ya. Apalagi banyak keluarga, Sanak sanak saudara datang yang semua. datang nanti buat lihat momen kelulusan. Momen kelulusan kita, momen happy kita gitu. Apalagi itu nggak mungkin diulang lagi kan Iya. ya. Dan itu pasti di teman-teman sama Kak Zaro juga bahagia banget, kayak gak nyangka bentar lagi Udah sejauh ini ya udah perjalanannya. sejauh ini perjalanannya. Dan itu tadi sekian tentang beberapa kegiatan-kegiatan kelas 12. Dan Kak Zaro tadi kan udah cerita dari pertama kali duduk di sini dari kapan, terus pertama kali kesini gimana. Nah, kesan dan pesannya Kak Zaro selama di sini mungkin buat teman-teman lah, buat guru-guru itu apa aja Kak? Kalau buat teman-teman ya, makasih sudah bersama selama 6 tahun ini. Terus kalau kesan dan pesan ya, semua hal yang saya jalani dengan teman-teman itu berkesan semua. Kayak udah keluarga. Ya, keluarga. Mereka tuh keluarga kedua bagi kita gitu kan. Soalnya tiap hari ketemu gitu Tiap hari kan. ketemu, makan bareng juga, sukacita sama mereka, ketawa sama Apalagi mereka. sekarang ini kan juga belum bisa ketemu lagi soalnya Iya. jauh dari Sabang sampai Merauke. Belum tentu Kemungkinan- bisa ketemu semua. Iya, Soalnya mesti kan jalannya kan udah ada yang beda, udah ada dia yang punya jalan hidup iya, jalan masing-masing. hidupnya masing-masing, ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah gitu. Ya semoga Kak Zaro sama teman-teman dikasih kelancaran, Amin, amin. buat mewujudkan impian. Dan itu tadi kan buat teman-teman. Dari Kak Zaro sendiri atau mungkin mewakili teman-teman buat guru-guru yang selama ini udah mendampingi Kak Zaro itu apa Kak pesannya? Kalau saya pribadi sekalian mewakilkan teman-teman ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas 3 sampai 6 tahunnya ini telah dibimbing, telah diajar dengan penuh sabar. Mungkin kami melakukan banyak sekali kesalahan sampai mungkin membuat hati Bapak dan Ibu guru sakit. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Belum bisa membanggakan, belum bisa memberikan prestasi yang berarti mungkin bagi mereka. Tapi kami bangga sekali bisa menjadi anak murid dari mereka semua. Jadi kita juga dari Kak Zaro mewakili teman-teman, dari saya juga sama teman-teman dari seluruh keluarga besar MA tuh kita kayak benar-benar berterima kasih Terima kasih banget sama buat guru-guru. sosok-sosok guru-guru, buat Aba, Umi, guru-guru yang ada di sini, buat murabi-murabi kita. Dan kayak aku tuh waktu pertama kali kesini tuh bingung, Nahu itu apa, Sorf itu apa. Pasti kan nggak mungkin kan aku belajar sendiri, jadi itu pasti butuh bantuannya guru-guru. Apalagi tadi Kak Zaro kan bilang dari Papua, Ya, belum tentu bisa baca makna Jawa-Jawa kayak gitu ya kan. pekun-pekun. Ya, itu Bingung. pasti semuanya berkat bimbingan guru-guru Kak Zaro bisa sejauh ini. Ya, Nah, itu tadi kesan dan pesannya Kak Zaro buat teman-teman dan Juga buat guru-guru. guru-guru. Makasih ya Kak udah mau jadi tamu undangan Sama-sama, kali makasih ini juga. karena sekarang kita udah ada di penghujung podcast. Nah, itu tadi beberapa cuplikan kegiatan dari santri-santri kelas 12 ini yang bentar lagi mau diwisuda. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Sekian dari saya. Saksikan kembali konten-konten dari MA Beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.